Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Rahmando Petra Purba dengan NIM 241910101027. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kapasitor, mulai dari definisi, fungsi, jenis, rangkaian, bahkan contoh soalnya nanti. Oke, mungkin dimulai dari definisi dari kapasitor. Oke, kapasitor itu merupakan salah satu komponen elektronik dasar yang tergolong pasif dan memiliki kemampuan untuk menyimpan muatan listrik dalam waktu yang singkat. Jadi secara garis besarnya itu kapasitor berfungsi sebagai penyimpan muatan listrik. Komponen kapasitor sering ditemui dalam rangkaian listrik atau peralatan elektronik. Peralatan elektronik yang berada di sekitar kita biasanya juga memiliki kapasitor di dalamnya. Kapasitor memiliki fungsi untuk menyimpan suatu energi potensi dari listrik. Kapasitor ini biasanya ditemui di power supply, amplifier, radio, flash kamera, dan yang lainnya. Nah, dari fungsi kapasitor sendiri itu fungsi utamanya komponen kapasitor adalah untuk menyimpan muatan listrik pada rangkaian elektronika. Selain itu, kapasitor juga dapat berfungsi menjadi beberapa bagian, yaitu sebagai pengatur tegangan, penghemat daya listrik atau impedansi, filter tegangan listrik, menstabilkan arus listrik, pembangkit frekuensi, mencegah loncatan listrik, dan kopling atau penghubung rangkaian. Biasanya bagian-bagian fungsi ini tergantung juga untuk jenis-jenisnya. Jadi tiap jenis-jenis kapasitor memiliki fungsi yang lebih atau berbeda satu sama lain. Selanjutnya untuk jenis kapasitor. Berdasarkan nilainya, jenis kapasitor itu dibagi menjadi dua, yaitu kapasitor yang nilainya tetap dan kapasitor yang nilainya variabel atau yang nilainya bisa diubah-ubah. Berikut ini penjelasan jenis kapasitor menurut nilainya. Yang pertama itu kapasitor nilai tetap. Kapasitor jenis ini nilai kapasitansinya tidak bisa diubah dan umumnya terbuat dari bahan mika, kertas, atau keramik. Range nilai yang berkisar dari satuan picofarad hingga satuan terbesar yaitu farad. Nah, di kapasitor nilai tetap ini juga ada beberapa jenis-jenis atau bagian-bagiannya. Berikut adalah jenis atau bagian-bagian dari kapasitor nilai tetap. Yang pertama itu ada kapasitor keramik. Bentuknya biasanya bulat atau persegi empat, bahkan ada juga yang lonjong, seperti elips, dan tidak ada polaritasnya sehingga bisa dipasang bolak-balik. Pada mainboard PC atau TV LCD, komponen ini banyak digunakan dan berbentuk komponen SMD yang sangat kecil. Bentuknya kotak dengan kode 3 digit sebagai nilai kapasitasnya. Untuk contoh gambar dari kapasitor keramik ini bisa dilihat dari gambar sebelah kanan penjelasan yang baru saya utarakan di kapasitor berwarna biru tersebut. Nah, untuk yang kedua ada kapasitor polyester atau miliar. Kapasitor polyester atau miliar ini sesuai dengan namanya, pada bahan isolatornya adalah terbuat dari polyester yang kebanyakan toleransinya berkisar 5-10%. Karena toleransinya yang cukup besar, biasanya tidak digunakan pada rangkaian frekuensi tinggi atau rangkaian dengan arus yang besar, tetapi pada rangkaian power supply pun cukup banyak digunakan. Contoh gambar itu ada di sebelah pemaparan dari saya di kapasitor warna kuning itu. Itu adalah contoh gambar kapasitor polyester atau miliar. Yang ketiga ada kapasitor mika. Sesuai namanya juga, bahan isolator yang digunakan kapasitor ini menggunakan berbahan mika dan penggunaannya biasanya pada rangkaian RF berfrekuensi tinggi. Ini karena toleransinya cukup rendah dan stabil yang tinggi serta ketahanan terhadap suhu yang sangat baik. Dan yang terpenting digunakan pada tegangan yang tinggi sehingga harganya juga cukup lumayan mahal bisa dibilang. Contohnya itu ya, yang digambar warna hitam yang 500 plus minus 5% itu.
Itu contoh kapasitor meka. Yang keempat ada kapasitor elektrolit. Biasanya kapasitor ini yang paling sering digunakan atau kita temui di barang-barang elektronik di sekitar kita. Kapasitor yang juga biasa disebut elko adalah jenis yang cukup banyak digunakan ya. Sangat umum digunakan dan bentuknya biasanya berbentuk tabung. Nilai kapasitasnya juga biasanya besar dengan tegangan yang tinggi juga. Kapasitas bisa dengan range 0,47 mikrofarad hingga satuan farad. Selanjutnya yang kelima ada kapasitor kertas. Bahan isolatornya terdiri dari lapisan kertas yang dipadukan dengan lapisan aluminium untuk menyimpan muatannya, dan biasanya nilai kapasitasnya berkisar dari 300 picofarad hingga 4 mikrofarad saja. Dengan kaki ya seperti di samping tidak ada polaritasnya sehingga tidak masalah jika terbaliknya. Dan yang terakhir atau yang keenam itu ada kapasitor tantalum. Jenis tantalum banyak digunakan karena memberikan range kapasitas yang bervariasi serta toleransi yang baik sehingga banyak digunakan pada mainboard PC atau pada modul handphone maupun laptop. Ini yang paling sering digunakan di barang elektronik untuk handphone atau laptop ya. Jenis tantalum banyak digunakan karena memberikan range kapasitas yang bervariasi serta toleransi yang baik sehingga banyak digunakan ya seperti tadi, banyak digunakan pada mainboard PC atau modul handphone maupun laptop. Contoh gambarnya yang sebelah kanan yang berwarna kuning itu. Selanjutnya kapasitor nilai tidak tetap atau variabel. Maksud dari variabel ini adalah bisa diubah sesuai kebutuhan dan hanya terdapat dua jenis kapasitor dari kapasitor variabel ini, yaitu varco atau variabel kondensator dan trimmer. Keduanya memiliki kapasitas yang rendah dan terdapat kontrol mekanik untuk bisa mengubah kapasitasnya yang tidak lebih dari 500 picofarad. Jenis variabel kapasitor banyak digunakan pada rangkaian LC yang berfungsi mengatur frekuensi seperti misalnya pada radio. Berikut adalah ketujuh jenis kapasitor dari kapasitor nilai tidak tetap atau variabel. Yang pertama itu ada varco atau variabel kondensator. Pada jenis ini terdapat poros untuk mengubah kapasitansinya. Bentuknya sendiri biasanya berbentuk kotak dengan nilai kapasitas berkisar 100 picofarad hingga 500 picofarad. Fungsi kapasitor ini banyak digunakan pada rangkaian RF, misalnya pada radio. Nah, contoh gambarnya itu di samping ya. Di samping paragraf yang sudah saya utarakan barusan. Dan yang kedua itu ada trimmer. Untuk mengubah kapasitansinya pada trimmer diperlukan obeng minus karena proses pengaturan sangat kecil. Trimmer sendiri terdiri dari dua plat logam yang dikombinasikan dengan bahan mika. Cara kerja trimmer adalah saat poros diputar akan mengubah jarak plat sehingga kapasitasnya berubah. Karena poros pengaturnya juga hanya bisa dilakukan dengan obeng minus. Biasanya dibentukkan pada rangkaian fine tune saja. Contoh gambarnya itu di samping paragraf yang sudah saya utarakan barusan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan rangkaian pada kapasitor. Ada yang unik dari rangkaian kapasitor ini. Di rangkaian kapasitor ini berbanding terbalik dengan rangkaian resistor sendiri. Bisa dilihat dari yang pertama, rangkaian paralel kapasitor atau kondensator. Bisa kita lihat pada contoh gambarnya, rangkaian paralel kapasitor ini rangkaian yang terdiri dari dua buah atau lebih kapasitor yang disusun secara berderet seperti gambar ini. Ada 1, 2, 3, 4 atau berbentuk paralel. Dengan menggunakan rangkaian paralel kapasitor ini, kita dapat menemukan nilai kapasitansi penggantian diinginkan. Nah, kalau di resistor kan ini sering disebut rangkaian seri kan ya. Tapi kalau di kapasitor ini adalah rangkaian paralelnya kapasitor. Jadi berbanding terbalik dengan resistor.
Nah, untuk rangkaian kedua ini atau rangkaian seri kapasitor atau kondensator, rangkaian seri kapasitor adalah rangkaian yang terdiri dari dua buah dan lebih kapasitor yang disusun sejajar atau berbentuk seri. Seperti halnya dengan rangkaian paralel, rangkaian seri kapasitor ini juga dapat digunakan untuk mendapat nilai kapasitansi kapasitor pengganti yang diinginkan. Hanya saja, perhitungan rangkaian seri untuk kapasitor ini lebih rumit dan sulit dibandingkan dengan rangkaian seri dari rangkaian paralel kapasitor. Seperti yang saya bilang sebelumnya, untuk rumusan ini berbanding terbalik dengan rangkaian seri resistor. Nah, langsung ke contoh soal. Di contoh soal ini, yang pertama, seorang engineer ingin membuat jig tester dengan salah satu nilai kapasitansi kapasitor yang paling cocok untuk rangkaiannya adalah 500 picofarad. Tetapi nilai 500 picofarad tidak terdapat di pasaran. Maka engineer tersebut menggunakan dua buah kapasitor yang bernilai 1000 picofarad yang kemudian dirangkainya menjadi sebuah rangkaian seri kapasitor untuk mendapatkan nilai yang diinginkan. Nah, kita di sini disuruh untuk mencari kapasitor totalnya. Nah, yang diketahui itu C1 dan C2. C1 itu 1000 picofarad dan C2-nya itu 1000 picofarad. Nah, seperti yang saya bilang tadi, rumus rangkaian seri pada kapasitor itu sama dengan rumus paralel rangkaian pada resistor. Jadi 1 per C total sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2. Tinggal kita masukin nilai-nilai dari C1, C2. 1 per C total sama dengan 1 per C total sama dengan 1 per 1000 tambah 1 per 1000. Terus tinggal kita jumlahkan. Jadi 1 per C total sama dengan 2 per 1000. 2 kita pindahkan ke ruas kiri, 1-nya kita pindahkan ke ruas kanan, jadinya 2 kali C total sama dengan 1 kali 1000, maka C total sama dengan 1000 per 2. Maka hasilnya yang didapatkan C total sama dengan 500 picofarad. Itu contoh soal jika rangkaiannya kapasitor itu dirangkai secara seri. Nah, soal yang kedua ini mungkin contoh soal jika kapasitor ini dihubungkan dengan rangkaian paralel. Soal kedua, 3 buah kapasitor masing-masing bernilai 50 picofarad, 100 picofarad, dan 150 picofarad. Tentukan kapasitor pengganti jika ketiga kapasitor tersebut dihubungkan paralel. Kita masukkan rumusnya. Kita ketahui di kapasitor 1 itu 50 picofarad, kapasitor 2 itu 100 picofarad, dan kapasitor 3 itu 150 picofarad. Nah, yang ditanya itu adalah kapasitas pengganti secara paralel. Nah, untuk rumusnya sendiri, ya, untuk paralelnya kapasitor ini tinggal dijumlahkan saja semua. Ingat, berkebalikan dengan resistor tadi, ya, yang kita masukkan rumus rangkaian seri resistor, atau beginilah rumus rangkaian paralel dari kapasitor. Jadi C total itu sama dengan C1 tambah C2 tambah C3, tinggal dijumlahkan 50 tambah 100 tambah 150, dan hasil yang kita dapatkan yaitu 300 picofarad. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah dan kata.